Bab 4326 ini sangat kacau. Simen Yu adalah murid muda paling berprestasi dari Sekte Pedang Pengejar Jiwa. Untuk melatihnya hingga titik ini, sekte tersebut telah menghabiskan banyak sumber daya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mengizinkannya mencapai peringkat kelima Kaisar Yuan dalam waktu sesingkat itu sudah menjadi batas seluruh sekte. Justru karena itulah dia menyukai buah ilahi Tianjing. Dia pikir dia bisa mengambil kesempatan untuk memeras Ye Bufan, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan memberikan buah itu kepada Suan Yuan Linglong, yang membuatnya sangat marah. Melihat Suan Yuan Linglong naik ke level besar dan membunuh semua orang, bahkan Duan Fengling pun dikalahkan, yang membuatnya semakin marah, dan dia memusatkan seluruh amarahnya pada Yu Hualing. Karena itu, setelah naik ke atas panggung, ia memusatkan pandangannya pada lawannya, menunggu untuk membunuhnya dan melampiaskan amarahnya. Yu Hualing mendatangi penonton. Meskipun kultivasinya ditekan oleh Kaisar Yuan, dia sangat jelas tentang betapa kuatnya dia, jadi dia secara alami tidak panik sama sekali. Saat dia hendak naik ke panggung, suara orang lain terdengar di telinganya. "Apakah kamu ingin bergabung denganku untuk menghadapinya?" Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah pemuda lain, Su Huairen dari Sekte Pedang Qijue, yang kekuatannya setingkat Kaisar Yuan. Sebagai murid sekte besar, Su Huairen juga memiliki ambisinya sendiri dan ingin masuk 10 besar, namun masih ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Simen Yu. Tapi orang ini cukup licik dan melihat peluang dalam tatapan Simen Yu ke arah Yu Hualing. Karena pihak lain membenci wanita ini, dia bisa memanfaatkannya. Yu Hualing tersenyum manis, "Tentu saja, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama? Kamu menarik perhatiannya, dan kemudian aku akan menyerang secara diam-diam." Ini adalah keputusan Su Huairen. Dia dapat melihat bahwa Simen Yu tertarik pada Yu Hua penuh dengan niat membunuh, sehingga dijadikan umpan oleh pihak lain. Dia tidak peduli apakah umpannya hidup atau mati. Selama dia berhasil membunuh lawan, seluruh arena adalah miliknya. Awalnya, dia sedikit khawatir, takut pihak lain akan melihat niatnya dan tidak berani menyetujuinya. Lagi pula, menurut tes tingkat kultivasi kemarin, lawannya hanyalah Yuan Huang kelas 9. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, dia akan segera melompat dari ring, dan tidak mungkin bertarung langsung dengan lawan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa jawaban Yu Hualing akan memberinya kejutan. "Ya, selama kamu bisa membunuhnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Itu kesepakatan. Su Huairen dipenuhi dengan ekstasi. Dalam pikirannya, ini. Karena Yu Hualing juga membenci pihak lain, jadi dia melakukannya tidak ragu untuk membunuhnya. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia akan membunuh pihak lain. Tapi Simen Yu penuh dengan niat membunuh, jadi wajar saja jika dia bereaksi. Kedua orang itu berbicara sejenak, lalu 9 orang melompat ke atas ring bersama-sama. "Mari kita singkirkan dia dulu, lalu dapatkan tempat terakhir." Setiap orang punya kesempatan. Harus dikatakan bahwa Su Huairen masih sangat menginspirasi. Dia berteriak keras dan bergegas ke depan sambil melambaikan pedang panjang di tangannya. Namun, dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, dan hanya menggunakan gerakan biasa. Dia tidak menggunakan pedang Qijue di bagian bawah kotak sekte. Faktanya, jarak antara pemain unggulan dan pemain lainnya semakin mengecil sejak pertarungan di ring, yang secara bertahap memberikan harapan kepada orang-orang ini. Selain itu, lebih baik bertarung lebih banyak daripada lebih sedikit, jadi bukan ide buruk untuk mencobanya. Karena itu, tidak ada orang yang tersisa yang melompat dari ring, tetapi bergabung untuk melancarkan serangan. Beraninya kalian yang kalah. Kekuatan Simen Yu tiba-tiba meledak, dan tombak di tangannya menyapu. Sebenarnya, dia sudah membuat rencana. Selama dia mengusir lalat-lalat sial ini, dia bisa dengan cepat membunuh Yu Hualing. Neng memperhatikan Su Huairen dan yang lainnya mundur. Tombak di tangannya mengarah ke depan, menusuk wajah Yu Hualing seperti seekor naga. Kilatan kepanikan melintas di wajah Yu Hualing, dan dia segera mundur. Ketika Su Huairen melihat pemandangan ini, dia langsung gembira. Pedang panjang di tangannya terangkat, memenuhi langit dengan cahaya pedang,
dan dia menggunakan pedang Kijue untuk menusuk bagian belakang leher Shimen Yu dari belakang. Nama sekte pedang Kijue diambil dari pedang Kijue, yang menunjukkan betapa kuatnya teknik pedang Kijue. Penghinaan melintas di mata Shimen Yu. Meskipun ilmu pedang lawannya kuat, kekuatannya jauh lebih rendah dari miliknya. Dia tidak menoleh ke belakang, dan terus menusuk ke depan dengan tombaknya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, bersiap untuk menghindari pedang, dan kemudian membunuh Yu Hualing dengan seluruh kekuatannya. Adapun orang-orang yang tersisa, selama mereka kembali, mereka dapat dengan mudah menanganinya. Yang tidak dia duga adalah kakinya tiba-tiba mati rasa, dan titik akupunkturnya tersegel. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya, apalagi menggunakan keterampilan tubuhnya. Shimen Yu langsung terkejut. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Biasanya, kekuatan 9 orang di depanku jauh lebih buruk daripada milikku. Siapa yang bisa menyegel titik akupunturnya secara diam-diam? Namun nyatanya, dia tidak punya. Begitu tubuhnya berhenti, pedang Su Huairen menembus bagian belakang lehernya. Begitu saja, Shimen Yu, yang baru saja menjadi pembunuh, dipenggal di tempat, dan seberkas jiwa meluap dari istana Niwan. Menurut aturan kompetisi, Anda boleh membunuh orang, tetapi Anda tidak bisa menghancurkan jiwa. Semua orang tercengang saat ini, jelas mereka tidak mengharapkan situasi ini. Bahkan beberapa orang di atas panggung pun seperti ini. Mereka awalnya mengira ini akan menjadi pertarungan yang sulit, dan bahkan sebagian besar dari mereka memiliki sikap yang sangat gagal. Tidak ada yang menyangka Shimen Yu akan dibunuh dengan pedang segera setelah mengambil tindakan. Su Huairen memegang pedang panjang di tangannya, wajahnya penuh kebingungan. Kijue Jian, seperti namanya, awalnya merupakan rangkaian 7 pedang, yang masing-masing lebih kuat dari yang lain, pada awalnya hanya isyarat tangan. Menurut pemikiran sebelumnya, meskipun dia berhasil, itu akan menjadi pedang ke-7, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membunuh lawan dengan 1 pedang. Terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh seseorang. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari sekte besar dan bisa terluka parah. Namun, jika dia terbunuh, itu akan dengan mudah menimbulkan kebencian di antara sekte tersebut. Karena itu, dia sangat terstimulasi, pikirannya menjadi kosong, dan dia sedikit bingung. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh melintas di depannya, dan Yu Hualing sudah bergegas mendekat, menamparkan dadanya dengan telapak tangan, dan merobohkan cincin itu dengan pedangnya. Dari 9 orang di atas panggung, Shimen Yu adalah yang terkuat, diikuti oleh Su Huairen. Setelah keduanya tersingkir, beberapa orang yang tersisa semuanya berada di bawah Kaisar Yuan. Yu Hualing diam-diam menyegel titik akupuntur Shimen Yu dan membiarkannya mati di tangan Su Huairen. Semua ini sudah direncanakan. Kemudian tidak ada jeda, dan terjadi serangan satu demi satu. Orang-orang yang tersisa terlempar dari ring sebelum mereka pulih dari kebingungan mereka. Dalam waktu singkat, seluruh pertarungan usai, dan Yu Hualing menjadi pemenang terakhir. Hingga akhirnya, semua yang hadir masih menatap dengan mata terbuka lebar, seolah tak paham dengan apa yang terjadi. Itu terlalu cepat dan terlalu kacau. Shimen Yu jelas yang terkuat, tapi dia terbunuh dalam pertempuran yang kacau, dan Su Huairen yang mengambil tindakan dikalahkan oleh Yu Hualing. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Dia paling tahu apa yang sedang terjadi. Tampaknya Yu Hualing lebih pintar dari yang dia duga, dan sepenuhnya melenyapkan lawannya tanpa mengungkapkan kekuatan apapun. Duan Mu Feng sedikit tertegun dan kemudian mengumumkan hasil akhirnya. Yu Hualing menang. Pertarungan arena ke-7 berakhir, dan kemudian pertarungan arena ke-8 dimulai. Bab 4327 Pertempuran Arena ke-10. Dengan pertarungan comeback sebelumnya sebagai contoh, para murid yang menantang kemudian merasa percaya diri, dan pertarungannya sangat sengit. Pemain unggulan di arena pertarungan ke-8 hanyalah Kaisar Yuan kelas 4. Sebagai perbandingan, jaraknya semakin kecil, dan pertarungan menjadi semakin brutal. Meski pertahanannya berhasil pada akhirnya, namun masih ada bekas luka dan harga yang harus dibayar jelas tidak sedikit. Namun para penonton menikmati menontonnya tanpa henti dan bersorak lagi dan lagi.
Perbedaan kekuatan sebelumnya terlalu besar, dan pertarungan berakhir segera setelah dimulai. Namun, ada keluarga yang senang dan ada pula yang sedih. Setelah game ke-8 dan awal game ke-9, keluarga kelima berkumpul dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Ketika iblis kecil kelima berhasil masuk 10 besar, ada banyak kegembiraan, tetapi sekarang mereka menyadari betapa seriusnya masalahnya. Memang benar Kaisar Yuan kelas 2 lebih kuat dari yang lain, tetapi masalahnya adalah orang-orang itu bergabung bersama. Selain itu, murid dari sekte besar tersebut semuanya memiliki metodenya sendiri untuk tetap terkendali, dan beberapa bahkan dapat meningkatkan level kultivasi mereka dalam waktu singkat, atau memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level secara langsung. Dengan cara ini, iblis kecil kelima, sebagai Kaisar Yuan tingkat kedua, tidak memiliki keuntungan sebesar itu. Bahkan Kaisar Yuan tingkat keempat dikalahkan dengan sangat parah mempertahankan ring dan akhirnya keluar dari 10 besar. Nenek Jiu memandang dengan tegas, orang-orang itu pasti akan bergabung untuk menghadapimu nanti. Ingatlah untuk menyerang dengan cepat. Bunuh yang terkuat di antara mereka. Tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya dulu. Sisanya mungkin mudah untuk ditangani. Metode ini sangat tidak aman. Jika lawan cukup kuat, sekali terjerat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika kamu bertanya kepadaku, kita harus mengalahkan satu sama lain secara individu, dan kita tidak boleh terkepung oleh pihak lain. Orang-orang itu telah menjelaskan bahwa mereka akan bergabung. Bagaimana saya bisa memberi Anda setiap kesempatan untuk mengalahkan mereka? Bukankah ini khayalan? Orang-orang dari keluarga kelima membicarakan masing-masing lain untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang punya solusi yang baik. Faktanya, ini juga benar. Begitu iblis kecil kelima menghadapi pengepungan, kemungkinan besar akan gagal. Datanglah ke sisiku. Pada saat ini, suara Ye Bufan terdengar di telinga iblis kecil kelima. Dia tampak bahagia dan segera berlari tanpa ragu-ragu. Xiao Fan. Saat dia mulai berbicara, Ye Bufan berkata lebih dulu, jangan banyak bicara, saya akan mengajarimu serangkaian latihan yang dapat meningkatkan kultivasimu sebanyak 2 level dalam waktu singkat. Ingat, meskipun ini latihannya kuat, tapi kerusakannya juga besar, dan sekali diaktifkan, itu harus ditangani dengan cepat. Dia juga menyadari bahwa gadis kecil itu berada dalam situasi yang buruk, dan memutuskan untuk membantu, jadi dia menemukan teknik di warisan sekte pengobatan kuno dan meneruskannya padanya. Orang-orang dari keluarga kelima sedikit bingung. Mereka hendak melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh Nenek Jiu. Jangan repot-repot, anak ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi iblis kecil itu. Teknik yang dipilih Ye Bufan sederhana dan mudah dipelajari, dan iblis kecil kelima sangat pintar ide kasarnya. Setidaknya tidak ada masalah dalam menggunakannya untuk waktu yang singkat. Xiao Fan, terima kasih. Setan kecil kelima membuka matanya yang cerah dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Oke, jangan menghadapi mereka secara langsung. Ingat dulu, serangkaian latihan ini saja tidak cukup untuk memastikan kemenangan. Ye Bufan mengajarinya serangkaian taktik lain, dan gadis kecil itu sering mengangguk. Ronde ke-9 bahkan lebih brutal dari ronde ke-8. Setelah bertarung sekitar 1 jam, murid yang terlibat terluka parah dan terlempar dari ring, dan akhirnya digantikan oleh yang lain. Di tengah banyak kekhawatiran dari keluarga kelima, sebagai kontestan unggulan terakhir, setan kecil kelima melompat ke atas ring. 2 pria dan 1 wanita berdiri berdampingan di antara penonton. Wanita itu adalah Zhao Caifeng dari Sekte Xuanfei, dan 2 lainnya adalah Dong Gang dari Sekte Pedang Meishan dan Hai Peng dari Gunung Jiulong. Ketiganya berasal dari sekte besar di Chaos Sanctuary tingkat 9. Mereka tidak terlalu baik, tapi mereka akrab satu sama lain dan sudah membuat rencana sebelumnya. Yaitu bekerja sama untuk menghadapi iblis kecil kelima, dan 3 sisanya akan menentukan pemenangnya. Di awal kompetisi ring, mereka bertiga melompat ke atas ring bersama-sama. Zhao Caifeng memimpin, menikam iblis kecil kelima dengan sutra merah warna-warni di tangannya seperti tombak. Donggang di sebelah kiri, pedang panjang di tangannya menari dengan cahaya, dan Hai Peng di sebelah kanan, dengan pedang lebar yang bersinar dengan cahaya. Dalam hal budidaya sebenarnya,
mereka semua adalah Kaisar Yuan peringkat pertama, tetapi apakah mereka Sekte Xuanfei, Sekte Jiulongshan, atau Sekte Pedang Meishan, semuanya adalah sekte besar. Sebagai murid inti, mereka semua memiliki kemampuan untuk memenangkan persaingan, dan bahkan dengan berkah keterampilan mereka, mereka dapat sepenuhnya bersaing dengan Kaisar Yuan tingkat kedua. Fondasi yang begitu dalam tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kelima dari alam suci Chaos tingkat ketiga. Sekarang, mereka bertiga bergabung lagi, dan kekuatan mereka luar biasa, dan mereka langsung merugikan iblis kecil kelima. Apa yang harus kita lakukan? Kepala keluarga kelima tiba-tiba menjadi sangat gugup. Meskipun mereka adalah keluarga besar di dunia suci Chaos tingkat ketiga, mereka bukanlah siapa-siapa di seluruh dunia suci Chaos. Kini akhirnya muncul seorang jenius yang berpotensi masuk 10 besar, ia tidak ingin terjadi kecelakaan. Yang lain juga gugup, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menonton dari penonton. Nenek Jiu memasang ekspresi serius di wajahnya, diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap anak laki-laki itu dapat menciptakan keajaiban lagi kali ini. Menghadapi upaya bersama ketiga orang itu, iblis kecil kelima juga sangat gugup. Dia akhirnya memblokir serangan ini dengan tergesa-gesa, tetapi dia gagal melewati 3 serangan, dan dia terluka satu demi satu, dan dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Apa gunanya 3 orang memukuliku? Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah satu persatu dan lihat apakah aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati. Wajah iblis kecil kelima dipenuhi amarah. Donggang terkekeh, menurutmu itu tidak adil, bukan? Ayo turun dan membicarakannya nanti. Saat dia berbicara, pedang panjangnya menusuk seperti ular dan langsung menuju ke pintu Cai Feng dan Hai Peng juga melakukan tindakan serupa. Meskipun iblis kecil kelima marah dan putus asa, dia masih tidak mampu mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan. Setelah hampir tidak bertahan sampai gerakan ke-7, Donggang membuat luka berdarah di lengan kirinya, dan kemudian punggungnya ditampar keras oleh Zhao Cai Feng. Dia terbang lebih dari 10 kaki dan jatuh ke atas ring, menyemburkan 3 suap darah ke dalam suksesi. Dia berjuang untuk bangkit dan bertarung lagi, tetapi setelah mencoba beberapa kali, dia tetap tidak bisa bangkit lagi. Melihat adegan ini, semua penonton mengungkapkan penyesalannya. Ini agak terlalu intimidasi. 3 murid dari sekte besar bertarung melawan 1. Tidak mungkin, siapa yang menjadikannya juara? Seharusnya lebih baik jika dia bukan pemain unggulan. Tidak ada gunanya, 1 dari tidak mungkin bagi seorang wanita dari sekte kecil untuk masuk 10 besar. Bahkan jika dia tidak termasuk dalam kelompok itu, tidak mungkin bagi siapapun untuk bergabung dengannya. Orang-orang membicarakannya, beberapa merasa menyesal untuk iblis kecil kelima, dan beberapa merasa kasihan padanya. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga kelima menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan beberapa menundukkan kepala tak tertahankan. Donggang memegang pedang panjang di tangannya dan berjalan mendekat dengan cibiran di wajahnya. Dasar jalang yang tidak mengerti masalah terkini, sebaiknya lompat saja dari ring. Kenapa kamu harus menderita seperti ini? Aku akan menurunkanmu sekarang. Saat dia berbicara, dia menendang keluar dan menyapu perut bagian bawahnya dengan keras. Setan kecil kelima tampak ketakutan dan marah, berjuang untuk mengingat, tetapi pada akhirnya dia gagal. Tepat ketika semua orang mengira dia akan terlempar dari ring, ekspresi Donggang tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya membeku di udara, dan ujung pisau berlumuran darah menembus dari dada kanannya. Bab 4328, Pembalikan berulang. Kalian berdua berkomplot melawanku. Donggang kembali menatap Hai Peng, matanya penuh amarah. Menurut perjanjian sebelumnya, mereka bertiga akan mulai bertarung setelah iblis kecil kelima dilenyapkan. Tanpa diduga, mereka diserang oleh pihak lain saat ini. Apa gunanya? Wanita ini bukan lagi ancaman. Jika kamu menghadapinya, lawanmu akan berkurang. Jangan salahkan orang lain. Jika kamu ingin disalahkan, kamu hanya bisa menyalahkanmu karena bodoh. Dengan dingin, menendang keluar, dan langsung menjatuhkan Dong baru saja menggebrak ring. Dia terlihat jujur, tapi nyatanya dia adalah orang yang paling berbahaya. Dia sudah membuat rencana ini sejak awal,
dan dia tidak akan melepaskannya ketika dia menemukan kesempatan. Sekarang sudah dipastikan bahwa iblis kecil kelima tidak menimbulkan ancaman, ayo serang dulu, kalau tidak kita akan mendapat masalah nanti. Kekuatan lawan tidak kalah dengan miliknya, jadi cara ini paling menghemat tenaga. Begitu dia berurusan dengan Donggang, tekanan besar datang dari belakangnya, dan sutra merah warna-warni di tangan Zhao Caifeng menusuk jantungnya seperti ular. Seperti kata pepatah, belalang mengintai jangkrik dan Oriole mengikuti di belakang. Dia menyerang Donggang secara diam-diam, dan di saat yang sama, Zhao Caifeng juga menyerangnya. Namun sebagai pengkhianat, Haipeng siap diplot sambil berkomplot melawan pihak lain. Ia sedikit membiarkan sutra merah warna-warni itu lewat dengan tubuhnya, dan langsung menyerang dengan pisau panjang di tangannya. Keduanya bertarung bersama, dan sekarang hanya tersisa 3 orang di atas ring. Setan kecil kelima jatuh ke tanah, dan 6 orang yang tersisa telah meninggalkan ring. Sungguh bercanda, dia tidak cukup kuat, dia sangat kejam terhadap bangsanya sendiri, dia hanya bisa kehilangan nyawanya jika dia tetap di sini. Zhao Caifeng dan Haipeng keduanya berasal dari sekte besar dan memiliki kekuatan yang sama, sehingga mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk sementara waktu. Saudari muda Caifeng, tolong beri saya tempat ini. Kakak senior akan mengingat kebaikan ini. Haipeng berkata dengan sopan, tetapi pisau panjang di tangannya tanpa ampun, menebas satu demi satu. Kakak senior Haipeng, saya wanita yang lemah, jadi apa yang akan terjadi jika Anda menyerah begitu saja kepada saya? Anda bisa datang lagi dalam 100 tahun. Saat itu tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Zhao Caifeng berbicara dengan lembut, dan dia cantik. Damas merah berwarna-warni juga sangat mempesona, tetapi setiap gerakan yang dilakukannya adalah gerakan yang mematikan. Adik perempuan, jangan salahkan kakak laki-laki karena bersikap kasar. Kata Haipeng, pisau panjang di tangannya menjadi lebih tajam, dan dia menyerang 3 kali berturut-turut. Zhao Caifeng memutar tubuhnya dan mengayunkan 2 pedang secara berurutan. Pedang ketiga langsung digulung dengan sutra merah. Kemudian, dia meninju dengan tangan kanannya, langsung mengenai wajah lawannya. Pisau panjang Haipeng terjerat di Hong Ling dan tidak dapat diambil untuk beberapa saat. Tapi dia tidak mengelak, dia juga meninju ke depan, dan tinju kedua orang itu bertabrakan. Baru saja mendengar ledakan, mereka berdua adalah Kaisar Yuan kelas 1, dengan kekuatan yang sama, dan keduanya mundur. Zhao Caifeng mundur 7 atau 8 langkah dan menarik Hong Ling untuk menenangkan tubuhnya. Situasi Haipeng tidak jauh lebih baik, tetapi ketika dia baru saja mundur 5 langkah, dia tiba-tiba merasakan sakit di perutnya, dan ujung pedang berdarah menonjol dari perut bagian bawahnya. Itu pada dasarnya sama seperti ketika dia menyelinap ke Donggang baru saja. Ini, Haipeng terkejut dan marah. Dia selalu menjadi orang yang menipu orang lain, jadi mengapa dia tiba-tiba ditipu oleh orang lain? Selain itu, Zhao Caifeng adalah satu-satunya lawan yang tersisa di arena. Melihat ke belakang, saya melihat iblis kecil kelima memegang pedang panjang di tangannya dan tersenyum cerah padanya, dasar jalang, aku akan mengirimmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengusir Haipeng, yang sudah menderita luka berat. Bagaimana dia masih bisa mengelak, langsung ditendang dari ring. Zhao Caifeng memegang kaltrop merah di tangannya, kilatan keterkejutan muncul di matanya, dan dia jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Melihat iblis kecil kelima yang energi, apakah kamu pernah berpura-pura sebelumnya? Ya, kata Xiao Fan, tidak mudah menghadapi kalian bertiga sekaligus, jadi aku hanya menggunakan sedikit strategi. Aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Setan kecil kelima tersenyum seperti bunga mengetahui bahwa Ye Bufan telah memberinya semua taktik ini. Menghadapi 3 orang yang bergabung, jika mereka menggunakan pedang asli dan senjata sungguhan, tidak ada kepastian mutlak bahwa mereka bisa menang dalam waktu singkat meskipun mereka menggunakan metode rahasia. Bahkan jika mereka menang, mereka harus membayar mahal. Jadi cara terbaik adalah membiarkan ketiga orang itu bertarung satu sama lain dan mendapatkan keuntungan ketika saatnya tiba. Trik ini terbukti sangat efektif. Setelah mengira dia telah kehilangan ancaman, ketiga orang itu segera mulai bertarung satu sama lain. Melihat pemandangan di atas panggung,
semua orang di keluarga kelima merasa seperti berada di roller coaster dan langsung menjadi sangat bersemangat. Bahkan Nenek Jiu, yang selalu acuh tak acuh, menunjukkan senyuman langka dan menatap Ye Bufan, matanya penuh penghargaan. Ternyata pemuda ini sedang mengajari iblis kecil kelima cara bertarung. Harus dikatakan bahwa taktik ini jauh lebih baik dari yang mereka kira sebelumnya. Zhao Caifeng mendengus dingin, jadi bagaimana jika kamu licik? Semuanya tergantung pada kekuatan. Pada saat ini, dia masih memiliki kepercayaan diri yang cukup di dalam hatinya. Sebagai murid dari sekte besar, meskipun dia hanya peringkat pertama Kaisar Yuan, dia pasti memiliki kemampuan untuk bertarung dengan kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Seorang murid dari keluarga kecil, tidak peduli apakah dia adalah murid kelas 2, bagaimanapun juga, dia masih belum sedalam muridnya sendiri. Mereka bertiga telah bergabung sebelumnya untuk bertarung dengan cepat dan mempertahankan kekuatan mereka, tetapi sekarang mereka hanya memiliki satu lawan yang tersisa, dan selama mereka mengalahkan diri mereka sendiri, mereka akan mendapat tempat. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi sopan, dan sutra merah di tangannya tergulung seperti ular spiritual. Tapi segalanya benar-benar berbeda dari yang diharapkan. Begitu mereka mengambil tindakan, si Zhang Hongling tiba-tiba ditangkap di tangan iblis kecil kelima. Ini, ekspresi Zhao Caifeng berubah. Mengapa dia merasa kekuatan pihak lain tampak jauh lebih kuat? Pada saat ini, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak, dan dengan cepat menggunakan energi kacaunya untuk menarik kembali si Zhang Hongling. Menurut idenya, pihak lain harus bersaing dengannya. Tetapi yang tidak dia duga adalah dia tidak menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Tarikan ini sebenarnya menarik iblis kecil kelima secara langsung, menggunakan momentum untuk maju dia, dan meninju dadanya. Ini, serangkaian kesalahan perhitungan membuat Zhao Caifeng sedikit bingung, dan dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Pukulan dan telapak tangan bertabrakan, dan seluruh tubuhnya terguncang ke belakang. Bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan bahkan si Zhang Hongling pun terlepas. Ini adalah Kaisar Yuan kelas 4. Sebagai murid inti dari Sekte Xuan Fei, dia telah bertarung melawan semua jenis orang kuat di hari kerja, dan dia dapat segera melihat kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa mereka telah kalah sejak awal. Mereka tidak cukup kuat, mereka tidak sabar dan mereka tertipu. Setan kecil kelima tidak memberinya kesempatan untuk berpikir terlalu banyak. Dia mengejarnya seperti bayangan dan menendangnya keluar dari ring. Saat itu, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah terdengar dari penonton. Saya harus mengatakan bahwa setelah menghitung 10 pertarungan ring, yang paling seru adalah yang ada di depan saya. Tidak hanya pertarungannya yang sengit, tetapi juga memiliki banyak liku-liku. Akhirnya adalah wanita yang baru saja dipukuli hingga jatuh ke tanah. Orang-orang dari keluarga kelima bahkan lebih bersemangat lagi. Di akhir pertarungan, Duan Mufeng mengumumkan hasilnya, lalu berkata, arena pertarungan telah berakhir, dan 10 orang telah dipilih yang dapat memberi penghormatan kepada patung leluhur suci. Selanjutnya, pertarungan peringkat akan dimulai, dan sekarang kita akan mengundi. Menurut metode kompetisi arena ini, keputusan akan diambil dengan cepat. 10 besar keluar, tetapi tidak ada urutan pasti di antara 10 orang ini yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, sehingga persaingan telah untuk melanjutkan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan 10 bola kecil terbungkus cahaya terbang ke udara. Bab 4329 Hadiah Besar Ling Hu Lige. Tunggu sebentar. Tanpa diduga, Ling Hu Lige yang selama ini diam, menghentikan gambarnya, lalu menjelaskan beberapa patah kata kepada Duan Mufeng. Yang Mulia Kepala Istana telah memerintahkan agar pemenang konferensi Roh Kudus ini akan diberi hadiah buah dao spiritual. Begitu Duan Mufeng mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat meledak. Buah dao spiritual adalah keberadaan legendaris bagi banyak orang kuat. Menurut legenda, setelah memakannya, tingkat budidaya kultivator akan meningkat pesat. Hanya saja level buah dao jenis ini sangat tinggi, dan telah melampaui puncak tingkat ke-9. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya, dan mereka semua mengira itu hanya legenda mengeluarkannya sebagai hadiah untuk kompetisi hari ini. Ya Tuhan, memang ada buah dao spiritual. Sayang sekali,
Saya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan barang sebaik itu. Kepala istana terlalu murah hati, bahkan menggunakan buah dao spiritual sebagai hadiah. Ini masalah besar, benar-benar masalah besar. Orang-orang membicarakannya, dan Ding Yuan, Luo Jisheng, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi gembira. Menurut pendapat mereka, buah ini sudah dimiliki oleh dewa jahat, dari 10.000 binatang. Ye Bufan sedikit mengernyit. Jelas sekali bahwa pihak lain telah menebak reinkarnasi dari leluhur suci abadi. Bahkan jika dia tidak mencurigainya, dia tidak boleh memberikannya kepada penguasa jahat 10.000 binatang. Serangan berturut-turut sebelumnya menunjukkan bahwa mereka ingin membunuh Ye Jiangsai, dan sekarang mereka menawarkan hadiah yang begitu besar. Apa yang akan mereka lakukan? Ucapan selamat tahun baru musang kepada ayam jago pasti tidak bermaksud baik, itu sudah pasti. Otaknya berputar cepat, mengubah perannya menjadi Ling Hulige, dan memikirkan mengapa dia melakukan ini. Saya segera memberikan dua jawaban. Yang pertama adalah merangsang semangat juang orang lain dengan meningkatkan hadiah, dan yang terbaik adalah menjatuhkan Ye Jiangsai dari altar. Alasan kedua adalah ada sesuatu yang mencurigakan pada buah roh ini. Siapapun yang mendapatkan buah roh chaos tingkat tinggi ini, dia pasti akan meminumnya secepatnya, tapi begitu dia memakannya, tidak mungkin bisa menebak apa akibatnya, akan. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mendapatkan buah dao spiritual sendiri, dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Semula cukup masuk 10 besar menurut idenya, tidak perlu terlalu menarik perhatian. Namun kini situasinya berubah secara tiba-tiba, ia harus mengubah gaya permainannya dan mendapatkan posisi kepemimpinan di tangannya. Semuanya diam. Teriak Duan Mufeng dengan dingin, terdengar di telinga semua orang seperti ledakan, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Permainan berlanjut, pengundian dimulai sekarang. Dengan perintah, pengundian dilanjutkan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil bola kecil. Cahayanya menghilang, dan ada bola hitam nomor 1 di atasnya. Di sisi lain, Baili Suanyi juga menangkap bola nomor 1, namun bolanya berwarna putih. Satu kulit putih dan satu hitam menjadi lawan, dan ini pertama kalinya mereka berkompetisi. Selanjutnya, Suanyuan Linglong menangkap bola nomor 2, dan lawannya adalah Sang Guandu, pemain unggulan di arena No. 8. Dia berasal dari Sekte Pedang Xuanbing dan merupakan orang kuat peringkat kelima Kaisar Yuan. Yu Hualing menangkap Fatian, pemain unggulan di arena ke-6, orang kuat Kaisar Yuan peringkat ke-7, yang berasal dari Sekte Tianxiang. Lawan dari penguasa jahat 10.000 binatang adalah Zhong Fan, mantan pemimpin arena No. 5. Dia adalah murid inti dari Sekte Pedang Xuanbing dan kekuatannya berada di tingkat ke-8 Kaisar Yuan. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan iblis kecil kelima sangat bagus. Dia benar-benar menangkap pemenang tahap ke-9, Sue Hang, yang berasal dari Sekte Yuan dan yang kekuatannya hanya Kaisar Yuan tingkat pertama. Orang ini awalnya tidak sekuat pemimpin ring nomor 9, tetapi semua orang bertarung dalam kelompok dan akhirnya menang, dan dia menjadi orang beruntung yang tertawa terakhir. Duan Mufeng kemudian mulai membacakan peraturan kompetisi, pertarungan 5 ring akan dimulai pada waktu yang sama. Orang pertama yang terlempar dari ring akan mendapat peringkat ke-10, dan yang kedua akan mendapat peringkat ke-9. Dengan analogi, 5 pemenang akhir akan bertanding di babak berikutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan 4 arena lagi jatuh di ruang terbuka. Secara umum, aturan ini masih melanjutkan gaya sederhana dan kasar, tapi tidak banyak orang yang peduli siapa yang berada di peringkat 10 atau 9. Faktanya, ada penguasa jahat 10.000 binatang berdiri di sana. Dia adalah Yuanzu kelas 3, dan dia telah dikurung sebagai pemimpin di mata banyak orang. Itu hanya formalitas. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang mempertanyakan keadilan dari kompetisi yang berkelanjutan ini, tidak ada yang angkat bicara. Duan Mufeng memberi perintah, Ye Bufan melompat ke ring nomor 1, dan semua orang juga mengambil tempat duduk mereka dan menemukan posisi mereka masing-masing. Wah, langit memiliki mata, dan itu benar-benar menempatkan Anda dan saya di ring yang sama. Baili Suanyi melompat ke atas ring dan tertawa dengan arogan.
Meskipun dia telah menyerah untuk memperjuangkan pemimpin di dalam hatinya, akan menjadi hasil yang baik untuk memberi pelajaran pada pria di depannya. Keraguan, bagaimanapun juga, dia selama pembangkit tenaga listrik tingkat Yuansheng mengawasi lawan dan tidak memberi lawan kesempatan untuk menggunakan harta karun spiritual kekacauan, dia telah sepenuhnya memastikan kemenangan mencapai posisi ini dengan serangan diam-diam. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyerangku lagi secara diam-diam. Banyak orang mengira Ye Bufan mengandalkan serangan diam-diam untuk mengalahkan Chiao dengan satu gerakan, termasuk dia. Tapi baru saja masuk di tengah perkataannya, dia menemukan sosok pihak lain menghilang dari tempatnya. Ekspresi Bailey Suanyi tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pihak lain tidak sesederhana yang dia kira. Tapi dia tidak terlalu panik. Bagaimanapun, dia adalah budidaya Yuan Sheng, dan pelindung tubuhnya energinya mengalir deras. Menurutnya, dia berpikir bahwa meskipun gerakan pihak lain itu misterius, meskipun pihak lain melakukan serangan diam-diam, mereka tetap tidak akan mampu menembus perlindungannya sendiri di belakang, dan energi kekerasan langsung merobek energi pelindung tubuhnya hingga berkeping-keping. Lalu ada pukulan keras di punggung Bailey. Suanyi merasa seluruh organ dalamnya terguncang keluar dari tempatnya, dan darah muncrat dengan deras. Seluruh tubuhnya terbang ke bawah seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh dengan keras di bawah ring. Menurut aturan, dia menduduki peringkat terakhir di antara 10 orang. Dalam 2 tes pertama, dia adalah jenius yang tak tertandingi, tetapi sekarang dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dia bisa tampil sama sekali. Dia diserang oleh serangan mendadak, dan dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Dia memuntahkan seteguk darah lagi karena malu dan marah, dan semua penonton tercengang ekspektasi. Dalam hatinya, sebagai murid inti Istana Taihua dan orang kuat peringkat pertama Yuan Sheng, Bailey Suanyi adalah tempat kedua yang layak. Hasilnya tidak bagus yang lain, tetapi dia berhasil diserang dan dikalahkan. Seperti ini. Pertarungan di sini berakhir, dan kemudian sosok lain jatuh dari ring. Itu adalah Zhong Fan dari ring. Keempat Kaisar Yuan tingkat 8, tapi sayang sekali lawannya adalah Wan Beast Evil Lord. Pertarungan Kaisar Yuan melawan leluhur Yuan tidak berbeda dengan pertarungan bayi dan orang kuat dan menjadi orang ke-9 di depan Bailey Suanyi. Bab 4330 sama seperti lelucon. 3 arena pertarungan yang tersisa segera berakhir. Suanyuan Linglong dan Yu Hualing memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan dan mengalahkan satu sama lain dengan mudah. Hal yang sama juga terjadi pada iblis kecil kelima, yang mengalahkan Sue Hang bahkan tanpa menggunakan metode rahasia yang diajarkan oleh Ye Bufan. Hasil ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak tahu bahwa Ye Bufan dan yang lainnya menyembunyikan kekuatan mereka. Namun hasilnya ada di depan mereka. Meski terkejut, mereka harus percaya faktanya. Kemudian 5 orang yang tersisa ditarik lagi, dan salah satu dari mereka ditakdirkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Duan Mu Feng melempar 5 bola kecil, bola pertama 1 hitam dan 1 putih, bola kedua 1 hitam dan 1 putih, dan bola ketiga berbentuk bulat. Ye Bufan sama sekali tidak peduli dengan hasilnya, jadi dia mengambilnya dengan santai, dan setelah membukanya, dia menemukan bahwa nomor 3 sudah selamat tinggal. Orang ini sungguh beruntung. Melihat hasil ini, semua penonton mulai berbicara lagi, tapi kemudian sesuatu yang mengejutkan mereka mulai terjadi. Suanyuan Linglong dan penguasa jahat segala binatang bersatu, dan mereka segera menyerah sesuai dengan pengaturan Ye Bufan. Toh, hingga saat ini dalam kompetisi, satu-satunya hal yang berharga adalah menjadi juara, dan posisi tersebut telah dikunci olehnya. Oleh karena itu, Suanyuan Linglong tidak perlu bertarung sampai mati, dan masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan Ye Jiangsai dalam hal kekuatan sebenarnya. Di sisi lain, iblis kecil kelima tersenyum pada Yu Hualing, saya menyerah. Gadis kecil itu adalah orang yang sangat pintar. Dia bisa mencapai titik ini sepenuhnya karena Ye Bufan datang dan bertarung. Dari segi kekuatan, dia memang kalah dengan pihak lain. Alhasil, semua penonton terbelalak.
Awalnya mereka menunggu untuk melihat pertarungan antara naga dan harimau, namun pada akhirnya, permainan berakhir tanpa menggerakkan satu jari pun. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyerah? Meski begitu, kita harus berjuang beberapa trik untuk membuat kita bersenang-senang. Petik 2. Tidak tahu malu. Sangat tidak tahu malu. Bisakah kita tetap memiliki wajah? Dan beberapa mereka bahkan mengutuk, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa mengubah hasil sama sekali, dan peraturan tidak mengatakan mereka tidak boleh mengaku kalah. Duan Mufeng terlihat serius dan terus menarik undian setelah mengumumkan hasilnya. Yang mengejutkan adalah Ye Bufan sekali lagi mengucapkan selamat tinggal, dan penguasa jahat 10.000 binatang serta Yu Hualing bersatu. Sebelum semua orang bisa pulih, Yu Hualing mengaku kalah, dan dalam waktu kurang dari beberapa menit, pertandingan langsung melaju ke final. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Semua orang yang menunggu untuk menyaksikan kegembiraan menjadi gila. Konferensi Roh Kudus selalu sangat sengit, dan tidak ada kekurangan pertarungan hidup dan mati hari ini. Hanya seperti lelucon. Nak, jangan mengaku kalah, jangan mengecewakan kami. Benar, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyerang Ye Jiangsai secara diam-diam. Selama kamu menang, aku akan memanggilmu ayah. Seperti laki-laki, kamu tidak boleh mengaku kalah, kalau tidak aku meremehkanmu. Penonton terus meneriaki Ye Bufan. Menurut mereka, pemuda ini mungkin akan menyerah saat menghadapi peringkat ketiga, Yuan Shu. Tapi mereka tidak ingin melihat hasil ini. Setidaknya, mereka harus menggunakan tangan mereka dan melakukan beberapa pukulan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengaku kalah. Ye Bufan melambai kepada semua orang dan berdiri di atas ring sambil tersenyum. Semua penonton hanya menghela nafas lega, tapi kemudian 3 kata, "Saya menyerah," terdengar di telinga mereka. Orang yang berbicara bukanlah Ye Bufan, tapi Ye Jiangsai, Yuan Shu kelas 3 yang tak terkalahkan di mata mereka dan dikatakan sebagai reinkarnasi dari leluhur suci abadi. Kecelakaan, bola mata di tempat kejadian pecah ke tanah, dan semua orang yang hadir tercengang, termasuk leluhur kuat dari sekte besar di tribun, yang jelas tidak mengharapkan hasil ini. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Bisakah kita tetap berkompetisi dengan serius? Apakah ini sebuah kompetisi? Bisakah kamu lebih serius? Ye Jiangsai, apakah kamu gila? Jika kamu mengaku kalah pada peringkat ketiga Yuan Shu, kamu sedang mempermainkan kita. Setelah hening sejenak, semua orang yang hadir langsung meledak. Semua orang menjadi gila. Mereka akhirnya berhasil mencapai final, hanya untuk melihat mereka mengakui kekalahan, dan kemudian mengakui kekalahan lagi. Ketika sampai pada pertandingan terakhir, saya pikir ini akan menjadi pertarungan yang mengejutkan, tetapi pada akhirnya, jenius tiada taraf yang membuat semua orang optimis menyerah begitu saja. Ye Bufan tidak terkejut, dan memandang pihak lain sambil tersenyum, "Kamu akan menyerah begitu saja, mengapa kamu tidak memperjuangkannya? Berjuang bukanlah apa-apa, aku bukan lawanmu." Penguasa jahat 10.000 binatang sangat menyadari kekuatannya sendiri. Lawan. Tapi jangan terlalu senang terlalu dini. Wanita itu jelas tidak bermaksud baik, dan dia mungkin akan membuatmu mendapat masalah. Dia juga seekor rubah tua yang licik, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah di balik hadiah itu. Sebelumnya, istana surgawi Vientin ingin segera membunuhnya. Tetapi sekarang istana tersebut menawarkan hadiah besar berupa buah roh Dao. Tidak ada orang bodoh yang akan percaya jika tidak ada hal mencurigakan di balik ini. Ye Bufan tersenyum sedikit, "Oke, kalau begitu, aku akan melihat apa yang terjadi padamu. Awalnya, ini semua yang harus kamu tanggung, apa hubungannya denganku?" Penguasa jahat 10.000 binatang meringkuk bibirnya, kecuali di depan umum selain mengaku kalah, keduanya menggunakan teknik transmisi suara. Orang luar tidak melihat apa-apa sama sekali, hasilnya sudah ada. Bahkan Duan Mufeng agak terkejut dengan hasil ini, namun sebagai tuan rumah, dia tetap harus menjalankan tugasnya dan segera mengumumkan hasil akhirnya. Ye Bufan menang dan menjadi juara pertama dalam konferensi Roh Kudus ini. Ini terlalu berdarah. Orang-orang terdiam beberapa saat, bahkan tidak bisa mengutuk Bai Li Xuanyi,
yang baru saja bangun dari koma, melihat pemandangan ini dan sangat marah hingga dia pingsan lagi. Dia selalu percaya bahwa mahkota itu harus menjadi miliknya, tapi tidak hanya dia kehilangannya, dia juga diambil oleh Ye Bufan. Hasilnya telah diperoleh, dan mata semua orang tertuju pada Linghu Lige yang menyendiri. Mereka bertanya-tanya apakah penguasa istana setuju dengan hasilnya dan apakah dia akan memenuhi pembukaannya. Aku selalu menepati janjiku. Anak muda, ini milikmu. Setelah Linghu Lige selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan buah roh jernih terbang ke tengah ring. Ye Bufan melihat bahwa energi kekacauan benda ini sangat kaya, dan kekayaannya mengalir, jadi itu memang bukan hal biasa. Di depan semua orang, dia tidak belajar terlalu banyak dan langsung menyimpan cincin penyimpanannya. Oke, itu saja untuk hari ini. Kalian 10 akan berkumpul di sini besok. Lalu saya secara pribadi akan membawa Anda untuk memberi penghormatan kepada patung leluhur suci. Setelah Linghu Lige selesai berbicara, dia membawa rombongan mengelilinginya dan berjalan pergi. Kali ini Roh Kudus ini mengakhiri konferensi. Ye Bufan berdiri di sana, dan banyak orang di sekitarnya maju untuk memberi selamat padanya, terutama sekte dari keluarga kelima dan alam suci kekacauan tingkat pertama. Tapi dia tahu dengan jelas bahwa masalahnya belum selesai, tapi baru saja dimulai, dan pemimpin besarnya masih tertinggal. Setelah menanganinya sebentar, mereka bergegas kembali ke kediaman mereka bersama Suan Yuan Linglong dan Yu Hualing. Besok kita akan melihat patung leluhur suci. Yang terpenting hari ini adalah mencari tahu rahasia apa yang terkandung dalam buah roh Dao ini. Memasuki ruangan, mengatur batasan, buah Dao spiritual muncul di depan beberapa orang dengan pikiran, dan semua orang menatap buah itu dengan saksama.